Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu kembali dengan Bu Yeni. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang penyesuaian tumbuhan terhadap empat lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tumbuhan tetap dapat bertahan hidup. Adaptasi yang pertama yaitu adaptasi lingkungan kering atau disebut steril. Bentuk adaptasinya antara lain yang pertama daun berbentuk buah, yang kedua batang berlapis lilin, yang ketiga akar sangat panjang, yang keempat batang tebal. Beradaptasi di lingkungan kering antara lain kaktus, cocor bebek, pohon kurma, dan lidah buaya. Yang kedua, adaptasi di lingkungan air atau disebut hidrofil. Bentuk adaptasinya antara lain yang pertama berdaun lebar, kedua pangkal tangkai berongga, yang ketiga akar lebar. Adapun contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan air antara lain teratai dan eceng gondok. Yang ketiga, adaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut halofil. Bentuk adaptasinya antara lain yang pertama memiliki akar yang kuat, yang kedua memiliki akar nafas, yang ketiga daun kaku dan tebal, yang keempat bagian bawah daun memiliki kelenjar. Adapun contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofil antara lain ada mangrove atau tanaman bakau dan salicornia. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofil. Bentuk adaptasinya antara lain daunnya tipis dan lebar, serta terdapat stomata pada daun. Contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan lembab antara lain tanaman begonia, lumut, dan tanaman paku. Yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Adapun bentuk adaptasinya adalah tumbuhan menangkap serangga sebagai sumber nitrogen. Contoh tumbuhannya antara lain kantung semar dan tanaman Venus. Hari ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama dengan memiliki duri, yang kedua dengan memiliki rambut halus, yang ketiga memiliki daun yang tajam, yang keempat menghasilkan getah, yang kelima menghasilkan racun. Mari kita lihat contoh-contoh tanamannya. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri adalah dengan memiliki duri. Duri biasanya terdapat pada batang atau buah tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan memiliki duri antara lain mawar, bugenvil, salak, putri malu, dan durian. Cara kedua, tumbuhan melindungi diri adalah dengan memiliki rambut halus atau yang biasa disebut gelugut. Gelugut atau rambut halus berada di permukaan batang maupun daun. Gelugut atau rambut halus dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contoh tumbuhan yang memiliki rambut halus antara lain bambu, jagung, dan tebu. Cara ketiga, tumbuhan melindungi diri adalah dengan memiliki daun yang tajam. Daun yang tajam bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan yang memiliki daun yang tajam adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus. Cara keempat, tumbuhan
melindungi diri adalah dengan menghasilkan getah. Getah akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Dan ada juga getah yang dapat mengakibatkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memangsanya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan getah antara lain sawo, pohon karet, dan nangka. Cara kelima tumbuhan melindungi diri adalah dengan menghasilkan racun. Contoh tanaman yang menghasilkan racun adalah pohon jarak. Racun pada jarak dapat mematikan bagi hewan yang memangsanya. Selain jarak juga ada pohon kecubung. Racun pada pohon kecubung dapat memiliki efek antara lain mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selalu belajar dimanapun dan kapanpun.